Instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara ini bukan digunakan ya, kami menduga bukan digunakan untuk kepentingan ketertiban dan penegakan hukum, tapi malah untuk membuka pihak-pihak yang memang tidak disukai. Orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri, dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang DPR tanda petik tapi nggak dibayar. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan, sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, bukan cuma stempel gitu loh. Kezaliman itu ada bukan karena kuatnya orang-orang zalim, tapi diamnya orang-orang yang tahu kalau itu benar. Kita suarakan terus ketidakadilan dan juga kemungkaran. Semoga Allah bersama kita selalu untuk memperjuangkan kebenaran dalam hal ini, khususnya saudara kita, guru kita, Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini orang-orang berani semua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang nekat kali ya, bukan orang berani kali ya. Enggak, maksudnya begini, karena tadi yang kita hadapin ini kan tadi bukan cuma singa. Kalau singa kan dikandangin beres Bang Egy. Ini yang punya kandangnya gitu loh, gimana ya gitu. Nah, jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya jadi ikutan berani di sini. Amin gitu kan. Jadi memang lagi-lagi yang dihadapi oleh klien kita adalah hal ini Gus Nur ya, dan Pak Bambang Tri juga. Nah, dan Pak Bambang Tri ini memang lagi-lagi merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki untuk membungkam ya. Kami menduga untuk membungkam kritisnya pihak-pihak yang memang berseberangan dengan penguasa. Ini sebenarnya kalau secara tidak langsung merupakan implementasi dari kemarin vlog atau rekaman video yang bocor. Nah, menurut kami semua, kami berkeyakinan bahwa hal ini memang salah satu implementasi jelas gitu loh. Allah membuka makar-makarnya gitu kan dari musuh-musuh kebenaran ini untuk menampakkan. Kalau kita kan kemarin menduga-duga, apa iya sih? Kita kan sebenarnya biasanya kita menduga hukum digunakan sebagai instrumen. Artinya mereka mengatakan bahwa kita prosedur secara hukum seperti ini gitu loh. Itu masih memang beberapa pihak yang awam, iya betul memang ini masalah hukum. Tapi dengan kemarin gitu kan, yang bocor itu terlepas dari habis itu ada penyesalan atau koreksi, tapi itu fakta yang spontan gitu loh. Nah, itu artinya membuktikan bahwa memang sudah gamblang gitu kan, ugal-ugalan gitu loh, penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara ini bukan digunakan ya, kami menduga bukan digunakan untuk kepentingan ketertiban dan penegakan hukum, tapi malah untuk membuka pihak-pihak yang memang tidak disukai gitu. Dan tidak disukainya bukan karena mereka ini membenci penguasa itu, bukan. Yang dibenci oleh Gus Nur, sepengetahuan saya gitu, saya membaca ini, itu adalah kebijakan-kebijakannya gitu loh. Artinya ini sangat keliru ketika kita di iklim demokrasi, di yang mengaku berdemokrasi Pancasila. Mungkin nanti Bang Refli bisa menjelaskan apakah itu masih konsisten dengan amandemen terakhir yang keempat itu. Nah, tapi itu jelas harusnya tetap yang namanya demokrasi itu harus memelihara check and balance itu gitu loh. Orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri, dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang
DPR tanda petik tapi nggak dibayar gitu loh. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, ya bukan cuma stempel gitu loh. Karena memang yang dibutuhkan dari masyarakat demokrasi itu kan kalau ada legislatif dan eksekutif, apa gunanya dipisah supaya mereka bisa saling melengkapi kan, saling mengkoreksi, namanya bahasa istilah kerennya check and balance lah seperti itu. Bukan cuma menyetujui. Kalau menyetujui ngapain dibikin legislatif semuanya jadi satu, langsung jadi negara otoriter gitu loh. Jelas gitu loh maksud saya. Kalau negara otoriter kita nggak bakal begini kan gitu, maksudnya ngapain kita suarakan orang otoriter, jelas gitu loh. Artinya jangan malu-malu gitu loh. Ini masih malu-malu, artinya kita menangkap bahwa memang ada ya, memang harus ada pihak-pihak yang memang bersuara kritis ini, seperti itu. Karena kenapa? Kezaliman itu ada bukan karena kuatnya orang-orang zalim, tapi diamnya orang-orang yang tahu kalau itu benar gitu. Jadi makanya luar biasa di sini kita suarakan terus ketidakadilan dan juga kemungkaran. Semoga Allah bersama kita selalu untuk memperjuangkan kebenaran dalam hal ini, khususnya saudara kita, guru kita, Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Semoga kita ditolong Allah selalu. Semoga Gus Nur dan keluarganya dan Pak Bambang diberi ketabahan, kesabaran. Insya Allah Allah akan menunjukkan kekuasaannya gitu. Dan ingat, memang mungkin nanti bisa jadi kebenaran itu akan tegak bukan oleh kita, karena Allah menjanjikan kebenaran itu tegak, bukan pengusung kebenaran itu. Jadi pengusung kebenaran bisa siapa aja, tapi tegaknya itu pasti. Dan sungguh beruntung kalau kita ada di barisan itu. Terima kasih saya diajak di sini oleh Bang Egy, Bang Refli dan Mas Ahmad dan Kong semuanya. Demikian dari saya singkatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat
hati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.